Kunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di sore hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan rahmat Allah dan maghfirahnya. Mudah-mudahan kita juga masih diberikan kesempatan untuk tetap tingkatkan amalia di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari segala bentuk macam mara bahaya yang bisa menimpa kita secara tiba-tiba, dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan daripada gangguan waswas syaitan yang bisa mendatangi kita kapanpun, baik saat terjaga atau saat kita tidur. Menanggapi video yang pendek tadi ya, itu menyatakan bahwasanya apakah benar bahwasanya kunut subuh itu tidak pernah ada contoh dari Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak ada contoh, ada contoh sementara, ya kan, yang sifatnya nazilah atau melaknat kaum kafir yang telah membunuh, pengkhianat yang telah membunuh para ini ya, hufaz gitu, para penghafal Al-Quran yang diakal-akalin untuk mengajarkan Al-Quran di suatu negeri, tiba-tiba sampai di jalan dicegat, dibunuh semuanya. Kurang lebih ada sekitar 7 bulan orang ya. Jadi Rasulullah bersedih atas hilangnya, wafatnya para sahabat yang menghafal Al-Quran tadi untuk mengajar Al-Quran, tujuannya pertama seperti itu. Kalau kita merujuk setidaknya di kitab Sahih Muslim, seperti biasa kami selalu berbicara dengan referensi, tidak hanya ngarang ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dalam furu'iyah, furu' itu cabang-cabang ya dalam perkara agama, ataupun hilafiyah. Dalam hilafiyah, dalam furu'iyah ulama sepakat ya, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti sepakat kalau dalam furu'iyah dan dalam hilafiyah tidak ada bid'ah di dalamnya ya. Hanya satu kelompok yang membedakan masalah furu'iyah tadi. Jadi kalau dibilang tidak ada, pernah ada contoh dari Rasulullah SAW, dia sudah berdusta sama Rasulullah SAW gitu. Maksudnya Rasulullah sudah pernah meriwayatkan dengan jalur-jalur yang berbeda. Imam Malik, kami ada kitabnya Al-Muwatta Imam Malik ya, di sini juga dicantumkan di Sahih Muslim. Imam Malik mengambil pendapat yang mana ketika mengamalkan kunut subuh. Jadi 4 mazhab itu sudah ada yang Imam Abu Hanifah tidak memakai kunut sama sekali, Imam Malik memakai kunut tapi kunutnya sebelum rukuk dan bacanya sir pelan. Imam Syafi'i memilih untuk kunut subuh ya kan, terus menerus, dan bacanya jahar dan dilakukan setelah ba'da rukuk ya, ba'da rukuk terus sami'allahu liman hamidah lalu membaca kunut. Dan Imam Ahmad bin Hanbal memilih untuk kunut nazilah ya. Jadi peristiwa-peristiwa besar yang membutuhkan doa di dalamnya ya kan, doa baik untuk mengangkat paceklik ataupun untuk bisa menghancurkan orang kafir yang menindas negara Islam, maka disebut dengan nazilah ya, perkara besar seperti itu. Maka kunutnya dikenal dengan kunut nazilah. Nah, jadi 4 mazhab ini tidak ada perselisihan dan tidak ada pernah keluar dari lisan ya Imam Abu Hanifah ataupun murid utamanya itu kan Abu Yusuf dan sebagainya itu yang mengatakan Imam Syafi'i bid'ah karena kunut subuh terus menerus. Mereka bisa saling mengerti dan saling menghormati dengan perbedaan yang ada seperti itu. Bukan perbedaan sih, jadi lebih tepatnya hanya masalah memilih ya, pilihan mana yang akan diambil dari yang sama-sama terhubung ke Rasulullah SAW. Ini di halaman ke 203 ya. Kalaupun ada yang mencela, saya nggak akan berhenti ya kan. Apa kalau hanya baca kitab terus paham semuanya? Mungkin benar, tidak juga. Apalagi nggak bisa baca kitab. Nah, ini catatannya ya, yang baca kitab belajar sama guru sananya terhubung. Saya hadis Al-Arba'in terhubung loh sampai ke Mesir, guru dari guru di Indonesia sampai ke Mesir sanadnya gitu, sampai terhubung kepada Syekh Yasin Al-Padani yang dari Padang gitu, terhubung sanadnya. Yang berbicara itu gimana gitu, bisa tidak nyebutin 2 gurunya ke atas aja yang benar-benar bisa seperti yang kami jelaskan seperti itu. Coba. Nah, itu bukan masalah apa-apa gitu kan, karena penting ya, akhir-akhir ini orang banyak berbicara sesuatu tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan, hanya komentar nggak jelas ya kan. Sudah nggak ini lagi, kalau komentar nggak jelas paling kami tanggapi 1 kali, cantumkan nomor HP kalau mau, kalau nggak 10 menit pasti kami tenggelamkan komentarnya. Jadi sudah nggak ini ya. Ciri-ciri orang penghuni surga Firdaus itu ketika hal yang tidak bermanfaat akan ditinggalkan, meluruskan diskusi beda dengan berdebat, itu saja. Ini langsung di kitab Sahih Muslim halaman 203, di kitab yang kelima ya. Jadi nomor hadis dimulai dengan nomor hadis panjang nih, banyak disebutkan tentang kunut subuh ini. Itu diantaranya di nomor hadis 676 ya, maka silakan buka kitabnya jika punya kitab yang sama, bisa dilacak ya, seperti itu. Setidaknya dari 676 sampai 677. Nanti 677 pun dibagi-bagi, ada beberapa hadisnya, nggak cuma 1 hadis seperti itu. Dan ini juga yang hadis pertama diriwayatkan di Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasyai serta Imam Ahmad seperti ya. Imam An-Nasyai, Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad nilainya sebagai isnadnya sahih, sanadnya sahih ya hadisnya. Kalau Imam Nasyai dan Abu Dawud serta Imam Muslim menilai sebagai hadis yang sahih. Jadi Wahabi punya karya apa kalau banding-bandingkan, nggak ada riwayat dari Rasulullah kunut subuh dan membid'ahkan kunut subuh seperti itu. Bantah ilmiah, jangan komentar yang ngawur. Kalau komentar ngawur sudah saya tenggelamkan komentarnya seperti itu. Saya nggak
mau membuat video untuk menyenangkan orang Wahabi kok gitu kan, tapi benar-benar menampilkan secara bantuan ilmiah seperti itu. Baik ya, kita bacakan redaksi ini. Ini singkat cerita, jadi ketika dari Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan kunut setelah ruku dalam sholat selama sebulan. Nah ini asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya diantaranya itu tadi ya, saya sudah sampaikan di depan tadi gitu. Jika beliau selesai membaca Sami Allahu liman hamidah, dia membaca Allah doa, dalam doanya itu Allahumma anji al-walida bin al-walid. Nah, begitu ya, dan sampai seterusnya. Jadi artinya itu ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid itu. Ya Allah selamatkanlah Salma bin Hisham, ya Allah selamatkanlah Ayyash bin Abu Rabi'ah. Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang tertindas dari orang-orang mukmin. Ya Allah keraskanlah hukumanmu terhadap Mudhar. Waktu itu ya. Ya Allah jadikanlah untuk mereka tahun-tahun paceklik sebagaimana tahun-tahun paceklik Yusuf alaihissalam, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam seperti itu. Abu Hurairah berkata, kemudian aku melihat Rasulullah meninggalkan doa kunutnya. Ini Imam Nawawi ya menulis syarah kitab Sahih Muslim 9 jilid itu yang belum terjemah. Yang dimaksud didapatkan dalam kitab Al-Askar atau dalam kitab Al-Askar atau dalam kitab yang ini Riyadhus Shalihin kalau tidak perlu. Al-Askar itu ada penjelasan. Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwasanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu, Imam Nawawi memberikan penjelasan ya, itu bahwasanya yang ditinggalkan Rasulullah itu setelah sebulan itu adalah nazilahnya, bukan kunutnya. Ini kan pendapat pilihan berarti. Kalau ada yang memakai silakan, hanya pas saat nazilah saja silakan. Kalau yang sebulan saja silakan, ya kan? Nggak ada bid'ah di dalamnya. Apalagi yang berbicara tadi tidak ada pernah contoh dari Rasulullah gitu kan. Ini nauzubillah min zalik nih. Berapa kitab yang udah baca? Kami kutubut tis'ah, kutubut sita ada semua. Sampai Al-Muwatta Imam Malik juga ada. Nggak bisa berbicara kalau kita nggak ngerti referensinya seperti itu. Baik ya. Nah ini kata Abu Hurairah, setahu Rasulullah meninggalkan doa kunut setelah itu. Maksudnya tuh kunut nazilahnya yang ditinggalkan setelah 1 bulan itu. Bahkan pernah sholat maghrib dan sholat yang lainnya pernah disunahkan. Di hadis berikutnya nanti disunahkan untuk membaca kunut setiap sholat 5 waktu ketika ada peristiwa tadi nazilah. Ini pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Dia nggak memilih untuk subuh terus dengan kunut, tapi ketika ada nazilah, zuhur bisa, sholat Jumat juga bisa. Bahkan pernah jalan-jalan pas pulang masih di luar kota, sholat asar di masjid ya, yang kami beberapa kali mampir di situ. Saat sholat asar waktu zaman virus corona itu dilakukan setelah ba'da rukuk bangkit itu membaca kunut. Dan karena kita udah belajar jadi nggak ngomong jangan-jangan aliran sesat nih gitu kan. Nah, karena udah belajar seperti itu. Selanjutnya di hadis 676 juga masih ada beberapa bagian hadisnya. Demi Allah aku akan berusaha mendekatkan kalian dengan sholatnya Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah seperti itu. Selanjutnya Abu Hurairah melakukan kunut dalam sholat zuhur, isya dan sholat subuh. Nih ya, dalil ketika ada peristiwa tertentu yang bisa dilakukan. Mendoakan kebaikan untuk orang-orang mukmin dan melaknat orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan predikat sahih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang baru di 677, gitu kan? Bahwasanya Rasulullah ayat Anas bin melanjutkan Allah Azza wa Jalla maksudnya telah menurunkan ayat Al-Qur'an untuk para sahabat yang terbantai di Bi'r Ma'unah yang kami sebutkan di awal tadi. Sahabat yang terbantai, gitu kan? Lalu yang biasa kami baca hingga ayat tersebut dimansukh dan kemudian di kemudian hari gitu. Ayat tersebut bunyinya ini yang dimaksud ya, an balighu qaumana an qad lakina rabbana waradina anna waradina anhu. Sampaikanlah kepada kaum kami bahwasanya kami telah menjumpai Tuhan kami dan Dia ridha terhadap kami dan kami pun ridha terhadapnya. Masuk berarti sudah dihapus, diganti ya, dinasab dengan ayat yang lain seperti itu. Selanjutnya di hadis yang ke 677 masih ada beberapa bagian hadisnya. Akan kami coba bacakan kembali. Halaman baru ya, halaman 204 seperti itu. Dari Ayub dari Muhammad ya. Muhammad yang maksud ini kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Dia berkata, dia mendapatkan hadis dari Anas bin Malik. Jadi ditanyakan ya, di sini pertanyaannya adalah hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatis subhi. Apakah Rasulullah SAW pernah kunut dalam subuhnya? Maka Anas bin Malik menjawab di sini ya, qala na'am, ya benar. Ba'da ruku'i yasiran itu. Benar setelah rukuk seperti itu. Ya, setelah rukuk. Dan kelanjutan hadisnya lagi. Kalau kita baca di hadis masih 677, masih dari Anas bin Malik ya.
Rasulullah SAW melakukan kunut selama sebulan setelah rukuk dalam sholat subuh. Ini pendapat yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ya, itu. Atau dari ulama mazhab Syafi'i ya seperti itu. Beliau mendoakan kebinasaan untuk kabilah Ri'il Zakwan. Beliau bersabda, kabilah Usayyah benar-benar telah membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Maka makna asqas serta hafiyah adalah pembangkangan ya. Asqas itu bisa dimaknai juga sebagai tongkat ya. Jadi dasar Al-Baqarah ada tuh kan. Jadi Fakul tadribu biasa kal hajar itu. Pukullah maka kalian kepada batu dan batu akan pecah. Maksudnya asal itu juga bersandar pada siapa yang bersandar pada kemaksiatan seolah-olah seperti bersandar dengan meminta pertolongan pada setan untuk melestarikan kemaksiatannya seperti itu. Jadi dalam kebodohan kalau kita sudah mendapatkan kebenaran jangan menolak. Kalau menolak kita sama seperti bersandar pada tongkat asal tadi, ya kan? Makanya orang nggak boleh punya nama yang mirip kalimatnya dengan asal tadi katanya. Asal itu maksiat ya, perbuatan yang bersandar kepada seolah-olah bersandar pada tongkat sebagaimana dia bersandar pada perbuatan buruk yang tidak pernah mau berubah seperti itu. Selanjutnya kita bacakan kembali ada sedikit lagi. Masih di hadis 677. Dari Anas bin Malik masih di sini disebutkan. Nah, ini pendapat yang diambil oleh Imam Malik ya, jika tidak keliru. Kita bacakan redaksi hadisnya. Bahwasanya Rasulullah pernah melakukan kunut subuh selama sebulan setelah ruku pada sholat fajar subuh. Nah, beliau mendoakan kebinasaan untuk Bani Usayyah. Dan selanjutnya lagi kita bacakan. Aku pernah bertanya kepada Anas ya, dari Asim. Asim ini tabi'in kalangan pertengahan. Wafatnya tahun 142. Ada keterangan di hadisnya sini. Jadi disebutkan kembali. Dia pernah bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu sahabat Nabi tentang doa kunut. Apakah sebelum atau setelah ruku dilakukannya? Anas menjawab sebelum ruku. Nah, ini dipakai oleh Imam Malik. Ya, sebelum ruku dan bacanya sir kunutnya. Jadi Rasulullah ada kalanya membaca kunutnya setelah sholat subuh, setelah ruku dalam sholat subuh itu, ya, sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, ya kan? Sejenak terus membaca doa kunut. Ada kalanya sebelum ruku, ya, setelah baca Al-Fatihah, surah pendek atau surah yang mufassal pertengahan, lalu membaca kunut sebelum rukuk dan sir bacanya pelan. Jadi enggak kedengaran oleh jamaah belakangnya seperti itu. Ya. Ini yang diambil oleh pendapat Imam Malik. Ini hadisnya berkumpul di sini semua nih, dari mulai yang nazilah, dari yang setelah rukuk dan sebelum rukuk kunutnya. Jadi, apa mau bid'ah? Hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Ini salah satu murid yang pernah juga belajar kepada Imam Al-Bukhari gitu ya. Makanya menyusul kitabnya menjadi kitab Sahih Muslim dan terkenal kan nomor 2 yang sahih setelah Imam Al-Bukhari seperti itu. Dan penutup ya bagian di sini 677 setidaknya memberikan penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW itu sedemikian murkanya ya. Belum pernah sahabat Nabi itu Anas bin Malik menuturkan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW itu sedemikian murkanya karena kehilangan pasukannya. Maksudnya diantaranya ada sahabat yang hafal Quran tadi ya, sekitar 70-an orang itu. Sebagaimana kemurkaan beliau ketika kehilangan 70 sahabatnya gitu, yang terbantai pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ke-70 sahabat tadi diberi gelar Qurra, para ahlul Quran seperti itu. Oleh karena itu selama sebulan penuh beliau mendoakan kecelakaan kepada kaum yang telah membantainya atau membunuhnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, benar-benar bisa dipahami. Sekali lagi yang mengatakan kunut subuh tidak ada riwayatnya dari Rasulullah, tidak mendapat contoh dari Rasulullah, itu berarti zong seperti itu ya. Mungkin kurang baca, kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan referensi dan menarik kembali ucapannya. Nggak apa-apa, salah itu biasa. Tapi kalau sering-sering ya itu luar biasa, jadi ya, luar biasa. Jadi kalau dalam hilafiyah dan furu'iyah tidak ada bid'ah di dalamnya. Kita boleh memilih yang mana. Mau memakai yang tidak kunut subuh silahkan, ya kan? Tapi ketika kita bermakmum di belakang orang yang kunut, kita bisa mengaminkannya. Ini jangan sampai Allah Madinah biman hadai bid'ah yang di belakang sebenarnya jangan sampai seperti itu. Ya, kalau memakai pendapat Imam Malik berarti sebelum rukuk seperti itu dan sir bacanya. Kalau misalnya di Aljazair, Maroko, Tunisia ya kan, mana lagi yang ini Spanyol ya sebagian seperti itu tuh memakai mazhab Imam Malik, maka membacanya adalah sebelum rukuk dan sir seperti itu. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya khususnya Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, maka yang membaca kunut subuh itu dilakukan setelah bangkit dari rukuk ya, sama Allahu liman hamidah, kemudian baca kunut subuh dengan suara yang jahar seperti itu. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal itu memberikan penjelasan memilih
riwayat yang terhubung ke Rasulullah SAW itu ketika kunut subuhnya hanya mengambil yang nazilah saja. Ada peristiwa besar, paceklik, kemarau panjang, bencana, atau sedang ada wabah seperti virus saat kemarin musim corona itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.